tadi sudah dibuka dengan video, tentunya semua sudah tahu ya. Salah satu narasumber kita ini siapa. Yang jelas mereka ini ibaratnya kalau di dunia bisnis katanya kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Yang udah dianggap masih ya anak baru atau masih kecil. Tapi rasanya jangan salah gitu loh. Oke, tanpa berpanjang lebar karena waktu kita yang juga harus mengejar waktu maghrib. Kita akan segera menyambut ketiga narasumber kita. Saya akan panggilkan satu-satu. Yang pertama adalah CEO dari Artotel. Kita sambut saja Pak Erastus Rajimin. Kita kasih sambutan yang meriah. Oke, jadi salaman sama Pak Eri. Panggilannya Pak Eri. Bawaannya pengen healing. Karena ke hotel. Oke, yang kedua. Beliau ini adalah salah satu putra dari, ya pasti udah tahu lah kalau lihat namanya ya. Udah tahu ya. Oke, beliau ini adalah juga salah satu pemimpin dari perusahaan yang sering lihat lah kalau lagi lewat-lewat ke Alfamart gitu kan. Aladin Syariah. Langsung aja kita sambut Bapak Diota Marsudi. Silakan Pak. Oke, yang terakhir ini satu-satunya Sri Kandi. Waduh, satu-satunya Sri Kandi di antara para penggawa-penggawa kerajaan. Dan beliau ini adalah salah satu pemimpin wanita yang masuk 40 under 40 dan memiliki prestasi luar biasa. That's why mereka masuk 40 under 40 ya. Dan memimpin sebuah perusahaan properti yang cukup besar di umur yang cukup muda. Oke, kita sambut CEO dari Tenres Property, Ibu Belinda Tanoko. Silakan Ibu. Silakan. Tugas saya cukup berat karena saya berada di orang-orang yang punya prestasi luar biasa. Mereka ini adalah 40 under 40 yang pastinya jadi inspirasi buat semua anak muda di Indonesia. Bahkan yang tua-tua juga bisa terinspirasi oleh mereka. Oke, kita langsung aja memulai sesi ngobrol-ngobrolnya. Karena ini sudah sore jadi kita santai-santai aja gitu ya. Oke, saya akan kasih satu pertanyaan yang mungkin nanti masing-masing dari Pak Diota, Pak Eri, Bu Belinda bisa menjawab satu-satu. Jadi sebagai pemimpin dengan umur yang tergolong muda dibandingkan para pebisnis lainnya. Memimpin sebuah perusahaan yang sudah memiliki nama, prestasinya luar biasa. Sebenarnya apa sih rasanya? Bagaimana tuh yang dirasakan? Silakan, mungkin dari Pak Diota ya. Oh ladies first, boleh. Benar juga. Bu Belinda kalau gitu, benar ladies first. Saya diingetin nih. Terima kasih Pak. Alright, that's the honor, Pak Diota. Okay. For me to lead the Tancorp Group, especially because Tanres Property is member of Tancorp Group, is a privilege juga gitu. Karena this is the entire group with a lot of people under us and a lot of business unit. But I believe that we lead with heart. We want to treat people how we want to be treated. Itu yang menjadi kuncinya juga. Bagaimana kita bisa memberikan inspirasi buat tim kita juga. Kita bekerja dengan integritas dan selalu mempunyai continuous improvement yang terus menerus. Dan juga di Tanres Property sendiri meskipun pandemi, kita tetap melahirkan produk-produk baru dengan konsep-konsep baru sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi waktu pandemi ini kita melihat banyak banget yang go to online, digital gitu. Jadi kita membuat konsep baru, Tritan Hub itu lebih besar dari ruko dan lebih kecil dari gudang. Itu bisa menjadi salah satu solusi juga untuk customer. Jadi kita tetap harus agile di bisnis. Meskipun pandemi, kita tetap melakukan ekspansi dan ekspansi. Jadi walaupun muda tetap harus inovasi nggak boleh berhenti gitu ya? Tetap harus ada inovasi yang terus berjalan terus. Siap. Kalau Pak Diota gimana? Ya, ini kan kita diberi kepercayaan ya. Ya. Jadi, of course on one hand you feel very fortunate or blessed ya. Dari semua orang yang diberi kesempatan, yang diberi tanggung jawab itu kita. Ya blessed kenapa ya karena kita menjadi di posisi nggak cuman untuk membangun bisnis, membangun tim, membangun mitra, tapi juga
kita kan ya tadi anak kemarin sore kan. Iya pasti Jadi ada anggapan kayak gitu ya Pak ya. Sambil belajar gitu kan. Jadi extremely blessed. I mean on the other side, it's a very big responsibility kan. Jadi of course we're allowed to make mistakes, tapi if we make too many mistakes, if we make big enough mistakes, ini livelihoods orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalnya dari segi bank, nggak cuman karyawan kita, tapi juga nasabah kita, baik dari segi funding maupun financing gitu. Dan stakeholder-nya banyak, gitu kan ada OJK, ada macam-macam gitu. Jadi it's a privilege ya. Cuman it's a privilege that I'm sure we all do not take lightly. Ya. Tapi apakah sering dianggap menjadi, pernah nggak nganggap ini sebagai beban juga gitu? It's about a mindset kan. Jadi kalau menganggap ini sebagai beban, ya, jadinya berat. Tapi kalau misalnya kita melihat ini sebagai kesempatan, ya untuk berkontribusi ke tim kita, ke customer kita, ke masyarakat, bahkan kalau mau selfish ya, berkontribusi ke diri kita sendiri, belajar tadi kan. Ya, jadinya walaupun ada beberapa hari yang lumayan, aduh capek banget gitu kan. Tapi at the end of the day, on average, senang, happy. Jadi kalau saya pribadi ya, itu nggak terasa terbebani, tapi melihat ini sebagai opportunity. Siap. Oke, kalau Pak Eri gimana Pak Eri? Kayaknya kalau Pak Eri sih kayaknya nyantai-nyantai aja. Soalnya hotel juga gitu, bawaannya jalan-jalan gitu kan. Gimana Pak Eri? Jadi ya jadi seru gitu, jadi having fun. Apalagi bisnis hospitality selama 2 tahun habis-habisan diajar sama COVID gitu ya. Jadi udah rock bottom nih ceritanya, sudah udah pasrah lah lawan COVID waktu itu gitu. Tapi ya gimana caranya tetap kita survive gitu ya. Tapi ya all in all very blessed ya, very blessed and I think I owe it to my team juga sebenarnya gitu. Karena saya hebat-hebatnya founder atau pebisnis juga kalau timnya loyo juga nggak bakal bisa jalan gitu. Jadi memang ya mentalnya harus jadi orang paling bodoh aja di kantor, timnya yang pinter, timnya yang kerja gitu. Kita cuma kasih visinya cukup gitu. Jadi orang paling bodoh keluar dari seorang anak yang lulusan Boston gitu kan, terus jadi orang paling bodoh di hadapan para pegawainya. Itu gimana Pak? Kita harus paling bodoh gitu karena kalau ini mental yang selalu saya bicarain ke dalam internal juga gitu. Kalau mau hire orang, hire yang lebih pinter gitu. Kalau you mau F&B director mau hire waiter, make sure the waiter is lebih pinter dari lu gitu. Ngapain hire orang yang kurang bisa gitu kasarannya. Jadi you have to have a culture di mana semua orang di sekeliling itu adalah orang-orang hebat gitu. Iya. Berarti tapi orang hebat itu digaji ibaratnya sama orang yang tadi ngaku bodoh gitu kan. Bu Belinda setuju gak pendapat Pak Eri? Yes and no gitu ya. Tapi that's true gitu. If we hire people and in our team pasti yang harus punya kompetensi dan juga spesialis di bidangnya gitu kan. Because I believe as higher we go, we need to invest in the financial resources and also capital resources. So human takes very important roles in our company. Pastinya kan karena we cannot do it everything alone gitu. We need a supportive team yang pastinya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Itu aku setujunya di situ. Karena kalau misalnya kita nggak humble down. Ini Eri kan being very humble. Down to earth banget gitu. Jadi as a team gitu pasti juga merasa very happy kan mempunyai leader yang mau turun juga gitu. Not only just give you an order or something like that gitu. Iya, saya setuju juga sih. Artinya rasa merendah bukan berarti kalah gitu ya. Itu cukup menjadi bekal yang sangat kuat untuk memimpin sebuah perusahaan. Nah kembali ke Pak Diota nih. Pak Diota kan memimpin sebuah bank digital ya Pak ya. Bank digital di tengah era yang sudah mulai digital juga. Itu pada saat pertama mendeklar untuk oke, gue mau bangun perusahaan digital. Tantangannya apa Pak? Ujung-ujungnya ya, Iya. when running a company, and that's why I also agree with Eri. Most of the problems come from people. Oke. People tuh dalam artian apa? Kita bisa ngasih ngerekrut talenta yang cukup, yang bagus,
yang memiliki kultur yang sama dengan kita gitu kan. Walaupun you can argue, wah bikin bank ribet, emang ini kan pertama kali ya, saya Iya. bikin bank baru pertama kali nih. Jadi ribetnya sih luar biasa gitu, not only the compliance related issues, risk related issues, tapi bangun everything from nol, dari core banking, dari application, dari funding, dari financing, semuanya quite complicated. Tapi what makes it worthwhile, yang membuat komplikasi itu lebih parah atau lebih mudah dan enjoyable adalah tim. Jadi ya we have a principle di tim kita 100% like Adi, kayak you have to hire someone better than you. Tapi you have to hire someone better than you at that specific role. Jadi kan kita kontribusinya macam-macam ya. Iya. Nggak semuanya bisa sama, nggak semuanya bisa jago engineering, nggak semuanya bisa jago product, nggak semuanya bisa jago compliance, nggak bisa. Ya ngapain gitu, ngapain bikin tim, ya mending sendirian aja kerja. Daerah gitu. kolaborasi sesuai dengan fungsinya. Iya, tapi if we complement each other, Iya. kita memiliki kultur yang pas, kita bisa bekerja sama dengan baik, nggak hitung-hitungan gitu. It makes the journey a lot easier. Dan itu yang kita paling tekankan di Aladdin. It's essentially, can we emulate a certain culture yang kita benar-benar proud of gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalau bankir kan harusnya pakai dasi. Iya. Tada. Oh jadi ini adalah sebuah message ya, sebuah pesan buat orang kita semua bahwa ya udah gitu loh, apa adanya gitu. At the end of the day, what we care about is your contributions. Jadi mau pakai batik, mau pakai jas, mau pakai kaos ya, tapi harus sopan lah ya, nggak boleh pakai sendal segala macam. Tapi asalkan sopan, we don't actually care. What you look like, your background, we don't care. Tapi make sure that for whatever role you're being hired, you're able to execute it well. Nah itu yang menjadi fokus kita dan tantangan utama sih ya. Oke, mantap banget ya. Tapi para hadirin sekalian, sebenarnya ada nggak sih yang penasaran kayak saya? Karena saya penasaran, mereka begitu wise, mereka begitu punya nilai-nilai yang sangat menarik untuk digali lebih dalam. Itu asalnya dari mana? Gitu. Mungkin ada beberapa dari kita yang sama kayak saya. Nah, mungkin dari Bu Belinda dulu. Bu Belinda mendapatkan nilai-nilai diajarkan tentunya dari orang tua mungkin, atau ada siapa gurunya Bu Belinda, bagaimana Bu? Ya pasti for me, my parents is the first mentor ya. Dari kecil pun sudah sering diajak ke kantor, main-main ke pabrik. Jadi sudah dikenalin di dunia bisnis seperti apa, di dunia usaha seperti apa. Bahkan yang untuk holdingnya sekarang Tankop, itu aku yang inisiasi juga di 2016 gitu. Jadi kita membawai 38 business unit, salah satunya Cleo itu juga mulai dari awal. Jadi kita akuisisi company and it's very tough. Karena kalau misalnya kita membuat sebuah perusahaan, terus kita juga mulai branding di awal-awal, it's not easy. Because our customer didn't know the product, kita nggak tahu value-nya apa gitu. Jadi kita harus benar-benar turun terjun langsung ke lapangan. Mungkin Eri juga ngalamin ya, waktu awal-awal harus turun ke lapangan gitu. Jadi kita bisa tahu apa sih yang menjadi concern di pasar gitu. Kalau sekarang kita sudah punya 27 pabrik, sudah ada lebih dari 200 distribution point. It's easier gitu. And challenge-nya pasti beda lagi gitu. Kalau misalnya sekarang challenge-nya lebih ke ekspansi. Kita dituntut tiap tahun menambah 3 pabrik baru. Contohnya di tahun ini kita harus menambah di Balikpapan, Palangkaraya, Palembang seperti itu. Nah itu merupakan our challenge karena the rapidness of the business growth itu lebih cepat daripada penambahan dari sisi capital resources-nya. Jadi kita ada gap antara the growing of the business and also the human capital resources-nya. So this is become our challenge to keep it up, always do the hiring, recruitment, training in simultaneous stage gitu. Wah mantap. Kalau misalnya di bisnis yang Pak Eri jalankan, itu siapa sih Pak yang jadi mentor? Kalau misalnya Bu Belinda kan jelas orang tua. Dan Bu Belinda adalah generasi ke? Kalau ditangkap saya generasi kedua. Oke, generasi kedua. Jadi langsung dapat direct instruction, dapat direct comment, dapat direct guidance itu langsung dari orang tua. Nah sedangkan kalau Pak Eri kan membangun bisnisnya sendiri gitu Pak. Nah siapa nih mentornya atau yang jadi panutannya gitu? Panutanku gitu kan. Sebenarnya pengalaman ya, maturity comes with age gitu. Jadi I think kita mesti banyak
dengar-dengar orang tua kita bilangnya gitu. Karena kita pernah muda tapi belum pernah tua. Yang tua sudah pernah muda gitu. Jadi sebisa mungkin selalu come with a open mind, open heart. Supaya kita bisa ngobrol lah, always open, how to improve gitu. Karena terus terang memang ya pengalaman tuh membantu banget gitu ya. Kalau udah kerja dari bawah terus pelan-pelan bangun company lah, kerja sama orang lah. Itu sangat make an impact gitu. Karena sekarang kita bisa ngerasain dulu kerja sama orang kayak gimana. Ya we better treat our people right lah gitu. Berarti Pak Eri juga orang tuanya berbisnis juga ya? Kenapa? Orang tua, maksudnya orang tua ini kan orang tua kandung gitu kan? Mendengar apa semua orang tua maksudnya? Semua orang tua lah, semua Oke. orang tua gitu. Oke, jadi nasihat itu penting ya. Ya. Oke, kalau Pak Diota, dari ibu kali. Jadi look, latar belakang keluarga saya sebenarnya relatively sederhana ya. Iya. Kan memang dibesarkan di keluarga PNS. Ya mungkin kebetulan saat ini ibu saya memiliki posisi di pemerintahan karena kerja kerasnya. Namun when we grew up, itu very simple. Until now we're very simple people gitu kan. Jadi what I learned from my parents adalah first and foremost principles ya. Jadi benar-benar salah-salah. There's no if and nggak ada in between-nya. Iya. Jadi prinsip itu dipegang terus. Yang kedua adalah you don't need much to be happy. Jadi sebenarnya you don't need a lot of money, fancy cars, rumah yang gede segala macam. You actually don't need. Sebenarnya kan happiness kan dari dalam ya. Jadi as long as kita dekat sama keluarga, sama teman, sama significant other kita, itu it's fine, right? Jadi sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua saya itu it's more life lessons. Nah kalau misalnya dari segi bisnis, there will be more senior people that help me out, tapi ujung-ujungnya kita bisa dengerin, kita bisa bermentor, tapi the biggest lesson is by doing it. Jadi otodidak gitu. Kan ada pepatah that says, steady seas don't make great sailors. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah dites, kita nggak pernah mendapatkan misalkan dengan katanya tadi beban yang luar biasa, we won't be able to learn how to manage it gitu kan. Nah tapi the question is saat melakukan itu kita bisa berpaling, belajar sama siapa. Nah itu penting. Kan mungkin kalau misalnya saya ada beberapa teman yang lebih senior, misalnya ada sesuatu saya minta masukan dong ini gimana ya. Atau misalnya kita di company juga there's going to be people like I said who are better at you than you at different things. Jadi kalau misalnya ada tantangan di bidang tertentu ya kita ke orang ini, ada tantangan bidang tertentu ya kita ke orang itu. Jadi at the end of the day kita harus alamin, tapi kita juga harus seek advice yang terus-terusan dan nggak pernah satisfied kali ya dari dengan progres yang kita milikin. Gitu ya. Makanya kata Bu Belinda tadi kan kita juga harus turun langsung supaya kita juga bisa merasakan apa yang kayak tadi dibilang Pak Diota gitu ya. Dan tentunya pertanyaan bukan datang dari saya aja, mungkin dari audiens di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini tertarik dengan sosok dari ketiga narasumber kita sore ini gitu. Mungkin ada untuk kita masuk ke sesi pertanyaan ada beberapa yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. 1, 2, oke lah, masih ada waktu kita untuk pertanyaan. Oh kayaknya terkesima semua. Terkesima semua dengan apa yang diceritakan oleh anak-anak muda 40 under 40 ini. Ya udah kalau gitu saya lagi yang nanya. Oke, ke Bu Belinda kali ya. Bu Belinda ini kan tidak hanya sebagai seorang business woman, tapi juga seorang ibu, seorang istri, dan sibuknya pasti gila-gilaan gitu. Gimana sih ngaturnya apa? Itu nggak repot ya kayak gitu ya. Artinya sebagai seorang perempuan itu kan pasti tantangannya lebih banyak gitu. Bagaimana Ibu? Ya kalau tantangan semua cewek jadi ibu, jadi istri, seorang mom, jadi kerja juga full time gitu. Pasti sibuknya luar biasa. Pasti ini di sini semua para wanita yang womanpreneur pasti udah bisa merasakan juga ya gitu. Itu pasti nggak bisa di manage dengan balance seperti yang orang bilang time management balance, time working balance. It's very hard and awkward gitu ya. Karena kita harus bisa mingle
step at a time. Kita harus bisa fokus waktu kita bersama keluarga, intentionally we spend our time with our family. Iya. When we are with our kids, we have to intentionally spend time with our kids. Tapi kalau udah di kerja, ya we have to focus dengan apa yang kita kerjakan. Jadi itu harus intentionally dimulai dari diri kita sendiri-sendiri gitu. Jadi bagaimana kita berperan kalau misalnya sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai leader di our company gitu. And it's very challenging but doable. Meskipun it seems mustahil gitu ya. Anakku yang paling besar udah umur 14 tahun. Bentar lagi udah mau summer course ke LA gitu. Wah, it's very exciting moment gitu. Aku bisa spend time untuk anterin dia juga gitu loh. Even though like only a month ya kan. Tapi waktu nanti kerja comeback ya harus fokus lagi di kantor gitu. Tapi pernah jenuh gak sih Bu Belinda? Sama keadaan yang, istilah kan semuanya walaupun excited terus tapi kan ada lah masa-masanya. Kalau jenuh tuh biasanya ngapain? Iya, kalau jenuh tuh pasti kan ada ya, nggak mungkin dipungkirin. Iya. Pasti. Apalagi kalau misalnya kerjaan berat, bebannya tuh ini baru, ini belum selesai udah harus ekspansi lagi. Ada perusahaan baru lagi, ada acquisition lagi, M&A-nya jalan terus, ekspansinya jalan terus gitu. Kalau misalnya jenuh kayak kemarin kita take a break, I went to Swiss gitu. Itu benar-benar one week off. Benar-benar kayak take my time, relax gitu. And now it's time to udah recharge, back to work lagi gitu. Jadi ada waktunya untuk masing-masing. Ya, pengaturan waktunya juga harus dipikirkan ya, karena kan kesibukan itu akan ngabisin tenaga kita juga harus tahu kita ngapain. Nah itu kuncinya, harus punya energi. Iya. Kalau ada energi, kita komit dengan apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi dampak yang luar biasa sih buat diri kita sendiri dan juga other people. Dan perlu diingat juga tiap orang energinya tuh didapetin beda-beda tuh. Iya. Ada yang dari ketemu orang lain, ada yang dari me time, baca buku, nonton film gitu ya Bu. Iya, mix sih. I can handle with all that stuff. Jadi harus di mix biar nggak bosen. Jadi sip. kapan traveling, kapan me time, kapan ke acara seperti ini kita harus belajar terus ya. Very exciting juga gitu. Terus dapat ilmu dari teman-teman juga gitu. Iya, oke. Terima kasih Bu. Kalau Pak Eri, Pak tadi saya ingat soal COVID nih Pak. COVID ini kan yang dihadapin lumayan parah nih, hampir di semua lini ya, hampir di semua sektor terdampak dan bisnis pariwisata khususnya perhotelan termasuk yang terdampak. Di perusahaan Pak Eri ketika menghadapi itu, apa yang Pak Eri lakukan? Pertama sih susah sekali ya karena kita punya let's say occupancy dari 90, the next day langsung cuma 5% gitu. Sedangkan costnya masih banyak gitu ya. Jadi it was very challenging dan kita mikir pertama kan COVID ya bakal lewat lah cuman sebulan 2 bulan gitu ya. Ternyata? Jalan tapi ya puji Tuhan sekarang udah beres lah gitu. Sekarang sih udah rada gak peduli terus terang gitu. Tapi waktu itu kita akhirnya decided waktu kesempatan COVID kita harus melakukan ekspansi gitu. Karena kesempatan emas ya. Kapan lagi ya bukan yang ngarepin ada musibah atau COVID tapi harus jadi black swan gitu ya. Ini kesempatan yang susah diulang. Jadi there's always a opportunity during crisis lah gitu. So that's why what we did, kita akhirnya melakukan fundraising gitu. Kita melakukan fundraising, kita cari partner, kita cari pemodal lah ya. Dari private equity, dari venture capital. Akhirnya ada company yang mempercayai kita which is Indis Capital dari Pandu Syarir. Dari situ akhirnya kita melakukan terobosan M&A gitu. Nah, kepercayaan itu kan adalah satu yang penting dalam kita berbisnis gitu. Nah ketika Pak Eri melakukan fundraising itu, artinya kan harus ada sesuatu yang membuat mereka percaya nih. Itu apa Pak? Maksudnya apa yang ditawarkan gitu? Sebenarnya percaya dari sisi Indonesia punya tourism market ya. Oke. Gitu. Karena pada saat saya fundraising ngobrol sama dari Malaysia, dari Singapura, dari US apa segala macam, berita di CNN kan Indonesia meninggal berapa ribu orang setiap hari, mayat di mana-mana, kuburan lah ini. Jadi beritanya jelek terus gitu. Jadi akhirnya menciptakan suasana climate business yang jelek untuk Indonesia. Kebetulan tapi kalau sama-sama orang Indonesia, mereka tahu upside value di mana gitu. Dan mereka tahu bahwa Indonesia ini negara yang sangat cantik, culture-nya bagus banget. Dan kita Bali bisa compete sama Koh Samui atau sama Phuket, menang itu gara-gara culture. Karena hotel sama-sama hotel gitu ya, tapi culture yang negara lain gak punya gitu. Sedangkan our country is so rich gitu. Jadi pada saat itu sebenarnya kita udah punya Indonesia sebenarnya. Kita udah punya Indonesia yang market travel itu udah gede banget gitu. Cuman memang ke pen down selama 2 tahun pada saat COVID. Tapi kita ngelihat sekarang aja kita mau naik pesawat aja susahnya bukan main gitu. Iya betul. Iya, jadi tapi sekarang kondisi bisnis yang Pak Eri jalankan? Udah balik ke 2019. Oke mantap.
Oke, gitu atau jadi tempat untuk bekerja sama. Oke, jadi saat ini kalau misalnya kita lihat di bursa atau di market banyak banget digital bank. Dan value propositionnya selalu, there's a strong ecosystem partner, primarily yang sudah online sehingga conversionnya lebih mudah. Tapi we have to remember 95% of transactions are still offline. Kalau misalnya kita lihat dari segi banked population yang bank dengan baik dan benar ya, nggak cuman punya tabungan tapi nggak pernah dipakai atau punya kartu ATM tapi nggak pernah dipakai. Itu like 70% of our population itu belum dilakukan dengan belum di bank secara baik. Then kalau misalnya kita lihat, sebenarnya the issue is how can we onboard underbanked, unbanked sama MSME melalui teknologi. The technology is there. Jadi misalnya kita onboarding 100% pakai aplikasi, kita punya engineering team dan product team itu 60% dari total kita punya headcount. Jadi it's structured as a tech company. Of course, kita ada tanggung jawab sebagai bank dan kita comply dengan segala hal yang kayak gitu. Tapi secara kultur, secara build itu tech company. Nah terus pertanyaannya kalau misalnya dari segi partner, how did we make that decision? Pertama, we're very happy bahwa Alfamart mau bareng sama kita. Iya. Tapi kan dari segi pemikiran gini, orang-orang ini 95% transaksi masih offline, orang-orang ini belum punya account bank yang dipakai dengan sempurna, berarti kita harus jemput bola dong. Kalau misalnya kita lihat semua mitra yang ada di Indonesia yang memiliki offline, ya nggak cuma stores, tapi footprint yang paling besar, jawabannya cuma 2, ya Alfamart sama yang satunya lagi gitu kan. Nah jadi when we think about the strategy, right? Jadi nanti kita baru dapat izin dari OJK dan BI. In the next month or so, nanti siapapun bisa ke Alfamart untuk dibantu pembuatan rekeningnya. Dibantu dalam artian di guide ya, bukan nggak ada dokumentasi, nggak paper base lagi, di guide gitu. Kalau misalnya mau setor uang buat tabungan bisa, mau tarik tunai bisa, mau transfer bisa. Jadi essentially kita memakai ekosistem atau aset yang Alfamart sudah milikin, tapi kita deliver financial services yang saat ini sayangnya belum segitu terpenetrasi. Jadi kalau kita lihat sih it's our strategy. If we want to target underbanked, unbanked sama MSMEs, then an offline touch point is key. The strongest partner with the strongest offline touch point is Alfamart. And that's why we worked very hard to make sure that they are aligned with us. Jadi bank digital bukan hanya jadi bank yang tanpa wujud, artinya benar-benar digital gitu, tapi juga bisa bekerja sama dengan sektor-sektor lain gitu Pak ya? Yeah, so the digital element is the delivery method. Ya. Jadi misalnya kita nggak invest di ATM, kita nggak invest di cabang, kita our engineering is all internal. Jadi kita nggak beli core banking system yang udah jadi kita taruh gitu. Terus semuanya pakai konsultan gitu. No, it's the way you build your business itu yang akan mempengaruhi cost structure, akan mempengaruhi revenue structure. Tapi kan your go to market itu harus menyesuaikan dengan keadaan yang atau market yang Anda hadapi gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya digital bank di sini, menurut saya ya offline would be key. Tapi if let's say you were in Hong Kong, kita kan baru dapat komitmen dari ZA Tech. Dia punya bank di Hong Kong namanya ZA Bank. Then what is the most interesting for them? Ya, it's essentially transactions, investments, insurance gitu. Something yang buat the average Indonesian ya is complex. Dan mungkin akan ke arah sana, tapi harus baby steps ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi market yang kita main. Ya. Oke. Kalau Bu Belinda dalam menjalankan bisnis di Tenrise Property juga apakah melakukan hal yang sama dengan Pak Diota atau Pak Eri? Atau ada strategi khusus yang dijalankan terutama di pandemi ya? Karena properti lumayan agak itu juga kurang ya. lebih hampir sama nih dengan Pak Eri. Kita kan di properti juga ada bisnis hotelnya, kita juga ada apartemen, kita ada landed, kita ada warehouse. I think the most complete kayak one packet gitu. Because Tenrise Property ini juga the most growing development, right? Dan waktu pandemi itu kita benar-benar harus putar balik otak ini, harus melakukan sesuatu yang berbeda juga gitu. Karena untuk hotel pun juga okupansinya drop langsung drastis. And then property everybody afraid kan untuk invest juga gitu karena kondisinya tidak menentu. Jadi kita emang putar otak, kita ngelihat land bank yang ada, lalu kita membuat suatu konsep yang baru supaya bisa diterima oleh market gitu.
Dan itu benar-benar harus turun ke lapangan, kita buat konsep, kita share with the agent and everything. Dan akhirnya itu juga sukses. Jadi selama pandemi kita telah melahirkan 2 produk baru untuk ke customer juga. Itu apa Bu? Produk barunya apa? Yang untuk dari pergudangan yang di Tritan Hub. Oke, pergudangan. Jadi itu yang konsep baru pertama kali di Indonesia, lebih besar daripada ruko, lebih kecil daripada gudang. Jadi cicilannya hanya 7 juta per bulan aja sudah bisa punya aset. Gitu. Nah itu yang menarik juga gitu. Jadi kita harus tahu, harus jeli juga melihat market yang ada. Iya. Dan Jadi juga di hotel ini kan udah mulai comeback juga ya. Kita Iya. juga harus melakukan treatment-treatment yang baru lagi gitu untuk para pendatang juga. Jadi tidak takut untuk berinovasi ya Bu ya? Harus, Harus, inovasi terus terus berani. harus dilakukan. Ya oke. Luar biasa narasumber kita hari ini anak-anak muda. Ya langsung ngerasa muda juga jadinya. Dari audiens sekali lagi saya tanya kira-kira ada gak yang mau bertanya ke narasumber kita. Ketiga narasumber kita yang luar biasa. Oke silahkan Mbak. Langsung ke mikrofon di tengah. Nanti boleh menyebutkan nama juga. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi biar tetap semangat pagi ya. Mantap pagi. Terima kasih banyak atas insight-nya. Saya Rizka dari PT Bangun Senyum Indonesia. Saya tertarik mungkin di sini pembicara yang luar biasa di sini bisa kasih insight. Salah satu tantangan yang kita hadapi ketika kita mau ekspansi bisnis kita adalah mencari partner. Nah mungkin ada tips and trick gimana caranya bisa mencari partner dan yang probability-nya istilahnya lebih tinggi lah dibandingin hanya randomize atau hanya lihat background sesaat aja dan baru kenal dan bisa long last gitu hubungannya. Terima kasih banyak. Mbak nanya ke siapa? Dari 3 hero kita ini. Saya kebetulan anak Idea Cloud jadi saya tertarik tanya kepada Ci Belinda. Terima kasih. Oke. Ibu Belinda silakan langsung. Iya, kalau untuk partner ya ini gampang-gampang susah ya, jodoh gitu ya. Tapi yang pasti pertama kita harus punya chemistry dan juga profesionalisme itu tetap harus di-maintain. Khususnya di bulan ini kita melakukan M&A 2 perusahaan. It's not only M&A, but kita punya partnership gitu ya. Kemarin aku actually baru signing juga one of the company yang kita menjadi partner gitu. Jadi kita melihat ada kecocokan, mempunyai visi misi yang sama. Kita memiliki kayak antusiasi juga ya klub gitu. Jadi kita bisa membuat perusahaan ini berkembang, growing, bertumbuh gitu. Jadi kita mempunyai give and take, punya spesialis masing-masing gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama untuk menjadi partner. Seperti itu kalau misalnya kita nggak punya kompetensi dan nggak punya keinginan untuk grow together, it's very hard to become a partner, right? Jadi itu yang pertama pasti ada chemistry, terus juga kedua ada opportunity. Nah opportunity ini kan harus kita cari terus juga gitu, nggak bisa cuma diam aja gitu. Karena kalau misalnya dapat opportunity, kita melakukan semuanya dengan baik, dengan smooth, prosesnya juga semuanya smooth gitu. Puji Tuhan lancar. Siap, oke. Ada lagi yang mau nanya? Karena kita masih di sini. Oh iya oke, silakan. Mas nih ya kayaknya ya. Silakan Mas, sebutkan nama, kemudian boleh ajukan pertanyaannya. Tes, halo. Good afternoon, Pak Diota, Bu Belinda, and Pak Erastus. My name is Muhammad Bagus Dermawan, and I really admire you in you all guys become the speaker, and I wish one day I will be like you, become speaker in the 14 Indonesia Summit. Amin. Kasih tepuk tangan dulu. And this is my question. As a young generation, which one is better between establishing a business and become employee? And how if we want to build our own business, but we don't have enough resources, such as financial, parent or family connections, but we have big commitment in this goal. Thank you. Oke, mungkin Pak Eri kali ya. Pak Eri, monggo dijawab. Gila susah banget pertanyaan. Mana ya, gak tahu. Dapat gong. I think yang pertama, of course kalau dari sisi narasi bisnisnya sendiri ya, pasti ngelihat market dulu ada cocok apa enggak, market fit produk. Tes. Bisa.
Yot lu dulu Yot, rusak mic-nya. Sengaja nih. Sengaja bisa Pak, itu Pak. Oh ya jalan-jalan. Gasken. Nah, jadi tapi penting dari semua bisnis pasti perlu modal. Modal tuh bisa waktu, bisa duit, bisa koneksi, segala macam pasti perlu modal. Jadi harus bikin teman yang banyak gitu. Karena saya percaya banget bisnis zaman sekarang itu perlu berkolaborasi gitu. Kalau di awal-awal nggak punya modal uang banyak untuk bisnis apapun yang mahal, ya udah kita cari orang yang sama-sama punya kebutuhan aja gitu. Oh, you punya tanah, kita punya skill misalnya, ya udah terus sana punya duit banyak, Aladin mau bangun. Nah, kita bisa gabung bertiga, jadilah satu bisnis. Kayaknya gitu. lanjut nih habis ini nih. Gitu. Jadi kita cari teman yang banyak, punya teman yang banyak, kolaborasi, open minded dan sering sharing aja gitu. Sisanya Oke. berdoa. Mantap Pak Eri. Oke, kita sebenarnya udah di penghujung acara, tapi sebelum menutup acara ini saya pengen masing-masing dari narasumber mengucapkan apa ya, kayak closing statement lah. Yang isinya bagaimana anak muda itu seharusnya saat ini di Indonesia itu harus seperti apa sih. Terutama yang di umuran-umuran produktif ya. Karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kita semua yang masih muda-muda. Khususnya apalagi ini Fortune kan dibawa IDN Media. Dan IDN Media itu kan milenial dan Gen Z. Nah kita tuh butuh banget nih penyemangat. Oke dari Pak Diota dulu silakan. Ya Mas nggak apa-apa juga sih. Ya Nggak, kan tapi mungkin- perintahnya Pak. Oke. Ya, whatever works. Jadi mungkin that's a very good question dan mungkin nyambung ke pertanyaannya Yeah. tadi ya. I think what is most important is you know yourself. Ya. Dan itu paling susah saat ini, apalagi kalau misalnya social media begitu kenceng, kita kerjaan scrolling banyak, kita compare diri kita dengan orang lain, itu kan it's a lot of noise. Jadi prinsipnya yang pertama is you have to know yourself. Dan the goal is not to compare yourself to others, tapi is to be a better person today than you were yesterday. Jadi you are competing against yourself. You're not competing against anyone else. Tapi that requires true self-awareness. Itu susah sekali. Dan true self-awareness artinya apa? Karena tadi pertanyaannya, karyawan atau menjadi businessman segala macam. I am not a businessman. Technically, saya di sini satu-satunya karyawan. Right? I am not the owner of Bank Aladdin. I'm a pro hire. And I'm okay with that. Karena saya tahu dari segi capability, dari segi training, dari dulu this is me. Apakah selamanya akan kayak gitu? Ya tergantung. Dari pengalaman di Bank Aladdin, saya punya learning seperti apa, saya memiliki aspirasi atau keinginan atau ambisi apa, itu kan at the end of the day you need to listen to yourself gitu. Dan enggak ngikut orang. Dan itu mungkin saat ini yang paling susah. Karena misalnya teknologi lagi kenceng nih, dulu sebelum ini saya jadi VC investor. Teknologi hot, wah semua orang jadi founder, ayo gitu kan. Jadi is that the right move? Maybe not. Maybe it's better for you to work at a startup or a large company to learn, to know, is this for you or not? Oke. Jadi understanding yourself, not comparing yourself to others, and just be the best version of yourself is menurut saya ya, the most important thing that you can do. Oke, mantap. Kalau Bu Belinda? For me, I think we have to have the spirit of never give up in every situation. I believe each every one of us in the different season, we have a lot of challenges, but when we have the spirit of never give up, kita pasti bisa menemukan solusi dan opportunity yang ada. Serta terus harus mempunyai mindset untuk continuous improvement. Yes. Kita menjadi yang lebih baik daripada kita hari ini, seperti yang tadi Pak Diota bilang juga ya, itu penting banget karena kita kalau misalnya harus udah merasa puas, we do nothing at the end. But we have to have the spirit of continuous improvement juga. Sehingga when we live in this world, we have to be to bring positive impact to our society juga, to be a great leader yang bekerja dengan hati, dengan integritas, and especially me, I have to have put my family first before everything and become a wife with noble character. And that's what I keep in my mind always. Siap, mantap Ibu. Kalau Pak Eri, terakhir nih Pak.
I think kita mesti celebrate this is the beginning of the new chapter of the whole world gitu. Karena gue juga kangen juga acara beginian. Thank you buat IDN ya, udah ngadain acara gini, keren banget. Keren, tepuk tangan lah buat dia lah. Ya, tepuk tangan buat IDN. Unicorn Indonesia ya enggak? Tapi I think sekarang tadi saya ngobrol sama East Venture juga, David Audi, dia bilang udah nggak zaman investment company bilang wah ini lagi COVID apa segala macem, udah nggak zaman gitu. Sekarang udah zaman udah lewat gitu. Jadi sekarang udah waktunya kita bangkit, kita mulai kerja lagi, kita mulai ketemu orang lagi, udah mulai pasti ada jalan lagi gitu. Jadi sekarang adalah kesempatan paling baik karena this is the new beginning gitu of the new world gitu. Jadi kesempatan kita berkarya, bekerja, mau jadi employee, mau bikin company, mau apapun itu, tapi kesempatan baru gitu. Jadi tapi yang paling penting jangan lupa travel gitu aja. Nah, iya dong, masih. Tepuk tangan buat ketiga narasumber kita. Dan menyimpulkan dari apa yang sebenarnya ini semua udah kesimpulannya dari ketiga narasumber ini, dan kalau saya sih mungkin hanya menyatukan semuanya. Buat saya menjadi anak muda itu tidak mudah juga gitu ya. Artinya banyak banget orang-orang yang kadang meremehkan kita, meremehkan apa yang bisa kita lakukan. Tapi dengan apa yang Pak Diota, Bu Belinda, Pak Eri bagikan, seharusnya ini menjadi sebuah kepercayaan diri kita untuk jadi the next generation. Khususnya buat bangsa ini, buat keluarga kita, buat masyarakat, kehidupan terutama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di akhir sesi ke-8 dan di akhir sesi terakhir di Fortune Indonesia Summit 2022 ini, kita ingin mengencourage anak-anak muda yang seumuran maupun yang lebih muda lagi untuk jangan pernah menyerah. Ada beberapa yang saya catat, ada sikap humble, semakin turun langsung, berani untuk turun langsung ke lapangan dan mengenal diri sendiri, bahkan tidak pantang menyerah menghadapi segala tantangan yang ada. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Pak Diota, Bu Belinda, kemudian Pak Eri atas sharing yang menginspirasi kita semua. Semoga di sini juga, saya yakin sih semuanya pasti sangat appreciate banget apa yang disampaikan tadi dan bisa membuat generasi baru Indonesia kembali lebih cemerlang. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat ketiga narasumber kita. Dan selanjutnya saya langsung kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Bapak Bayu, luar biasa sekali jadi moderatornya. Tadi yang ngantuk kayaknya langsung gak ngantuk lagi ya, semangat. Dimohon berkenan kepada seluruh narasumber untuk tetap berada di atas panggung. Karena tentunya akan ada token of appreciation yang akan diberikan oleh Bapak Bayu kepada seluruh narasumber. Dimohon berkenan untuk beranjak dari tempat duduknya. Nah, ini dia. Silakan tim dokumentasi, kami persilakan. Dan untuk yang pertama, Bapak Bayu akan menyerahkan kepada Ibu Belinda Tanoko. Kepada tim dokumentasi kami persilakan. Dan ini langsung diberikan oleh Bapak Bayu. Oke, baik. 1, 2, 3. Nah, karena ini anak muda, gaya anak mudanya boleh Bapak Bayu. 1, 2, 3. Oke, baik, tanda apresiasi berikutnya akan diberikan kepada Bapak Diota M. Marsudi. Kami persilakan untuk bisa ke tengah panggung. Dan kita akan berfoto 2 sesi, 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Oke, dan untuk yang terakhir, last but not least, tanda apresiasi akan diberikan kepada Bapak Erastus Rajimin. Baik, ini juga akan ada 2 sesi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir silakan seluruh narasumber bersama moderator. Kita akan berfoto dulu, berempat di tengah panggung. Boleh kami persilakan. Yang pertama gaya formal dulu, boleh. 1, 2, 3. Yang kedua boleh gaya bebasnya, gaya anak mudanya seperti apa? Oke.